Selamat datang di channel si Kupik. Oke teman-teman, ketemu lagi sama aku dan hari ini aku mau ngajakin kalian lanjutin main FC Mobile lagi teman-teman. Karena masih ada satu pertandingan lagi ya besok teman-teman di kualifikasi Piala Dunia ketiga, ronde ketiga di hari Selasa kalau nggak salah ya, nanti lawan Bahrain. Setelah kemarin kita lawan Australia, ternyata yang prediksi aku ternyata meleset teman-teman. Kita nggak jadi menang, ternyata kita kalah malah 5-1 karena kecerobohan Coach Patrick meramu strategi teman-teman. Nah, hari ini aku ingin mencoba memberikan beberapa saran, jika diterima, kalau enggak ya nggak apa-apa. Untuk Coach Patrick buat menempatkan beberapa pemain yang tidak seharusnya berada di tempatnya kemarin lawan Australia teman-teman. Langsung saja kita menuju ke klub. Ini dia, aku udah punya sedikit formasi baru. Aku sekarang mencoba pakai 3-4-3 ya teman-teman, pakai 3 back dengan mirip-mirip kemarin ya teman-teman yang dipasang sama Coach Patrick. Dia juga pakai 3 back. Sebenarnya ini permasalahannya tuh kemarin ada di si ini teman-teman, Verdong teman-teman. Verdong ini tipenya maju mundur ya teman-teman, ngeyel. Jadi pemain begini sangat disayangkan karena kemarin si Coach Patrick naruh Verdong itu di sini teman-teman. Ini dia di posisi 3 back, tapi dia ditaruh sejajar sama Ijes sama Mes kemarin ya teman-teman ya. Nah, kesalahannya si Verdong ini jadi tidak bisa membantu ke depan, membantu si James atau bahkan memberikan bola ke depan teman-teman, ke oleh Romney teman-teman. Biasanya kalau dia dipasang di posisi 4 back, dia tuh ada di posisi LB, bukan seperti 3 back begini. Dia posisi LB, dia tuh bisa maju mundur teman-teman. Nah, aku di hari ini nih pakai yang 3-4-3 sesuai kemarin yang Coach Patrick ya teman-teman. Aku coba pakai 3 back tapi dengan sedikit perubahan teman-teman. Kalau Coach Patrick mau mendengar ini, aku tetap pakai 3 back. Jadi di bagian belakangnya, ini di tengah ada Aegis, tetap Aegis jadi center ya teman-teman, jadi sentral buat membagi bola kanan kiri, buat jadi jangkar juga, jadi jangkar pertahanan. Terus di kanannya ini antara sebenarnya sih bisa kemungkinan kalau kemarin tuh begini posisinya teman-teman. Nah, kemarin tuh ada Hilgers di sini. Cuman karena seperti yang kita tahu kayaknya kurang ini ya teman-teman, si Mes kemarin agak kurang perform. Nah, menurut aku mungkin di sisi kanan ini bisa langsung ditaruh si Mas Andi aja teman-teman. Semoga si kemarin cederanya nggak terlalu parah ya, si Mas Andi Walsh bisa main lagi lawan Bahrain. Aku sih lebih pengen coba ditaruh Mas Andi Walsh, terus dia diduetin sama si Kevin Dix di depannya teman-teman. Karena walaupun posisinya si Dix ini atau Mas Kevin ini RB, tapi dia tuh lumayan bagus di sisi penyerangnya teman-teman. Dia tuh eksplosif gitu, berani keluar menyerang teman-teman. Di beberapa kali kesempatan dia juga sering menciptakan peluang dari posisi sini teman-teman. Dia suka maju-maju gitu teman-teman. Lalu di posisi 3 back di sebelah kirinya, ini kan masih aku pasang Mes karena sebenarnya sih lebih cocok ke Rizky Ridho teman-teman ya. Karena di FC Mobile-nya nggak jual Rizky Ridho, jadi aku gantiin sementara pakai Mes Hilgers teman-teman. Kira-kira begini ya di sisi belakangnya dengan posisi 3 back. Kemungkinan ini nanti diisi Rizky Ridho, Aegis sama Sandy Walsh. Nah, ini aku mainin bareng. Di depannya Sandy Walsh, kita bergeser ke posisi tengah. Di sebelah kanannya aku pakai Dix atau Mas Kevin biar dia bisa eksplosif, ngirim umpan atau passing-passing ke depan. Nah, di sebelahnya lagi sebagai attacking midfield, aku pakai si Eliano teman-teman. Seperti yang kita tahu di pertandingan terakhir kemarin lawan Australia, dia tuh walaupun nggak dapat menit terlalu banyak, tapi dia lumayan bagus ya teman-teman. Dia tuh bisa mobile, mainnya keren. Lalu aku sandi, atau nanti kalau semisal ini dia bisa rolling atau bisa bergantian sama si Ivar Jenner. Nah, berhubung Irfan Jennernya aku belum dapat, langsung aku saja pasang starternya si Eliano ini teman-teman, buat jadi attacking midfield. Atau biasanya di posisi ini di attacking midfield tuh kita punya biasanya dipasang si Marseng ya teman-teman. Nah, lalu di sebelahnya Eliano tetap ada Tom He teman-teman, si profesor. Atau nanti kalau mungkin dia kecapean, si profesornya bisa dicoba si Pelopesi yang pemain baru ya teman-teman. Lalu si sebelah kirinya Tom He aku kasih Verdong. Nah, ini teman-teman, Verdongnya aku tempatin di sini, dia agak ke tengah biar dia bisa maju mundur. Karena tipe pemain ngeyel begini sayang kalau cuma diposisikan di satu tempat. Kayak kemarin itu dia jadi nggak bisa move ya, nggak bisa maju, cuman berkutat aja di belakang, mikirin posisinya di belakang, jadi nggak bisa ngasih bola-bola ke depan. Jadi agak canggung juga posisinya sama Dean James. Nah, di posisi tengah kira-kira begini ya. Ada Verdong, He, Eliano sama Kevin Dix.
Lalu agak ke depan lagi kita maju ke posisi serang. Aku kasih Dean James teman-teman, seperti yang posisi yang kemarin di lawan Australia. Aku coba langsung masukin dia ke posisi kiri, wing kiri, biar dia bisa tandem sama Verdong teman-teman di belakangnya, biar bolanya makin klop gitu ya. Lalu di sisi kanannya aku pakai Orat Mangun. Sebenarnya ini bisa digantian teman-teman mungkin, atau nanti bisa digantian seperti ini, si Orat Mangunnya jadi ujung tombak, oleh Romnya di kanan, atau nanti bisa dipasang Rafa Stroke, atau mungkin bisa begini teman-teman, kalau sedikit mau bereksperimen, jadi si Dean James ini berhubung dia kakinya kiri dan Orat Mangun kakinya kanan, mungkin bisa begini teman-teman. Nah, jadi Dean Jamesnya jadi inverted winger ya teman-teman. Dia jadi kasusnya nanti seperti Mohamed Salah di Liverpool, dia kakinya kiri tapi ditaruhnya di sebelah kanan teman-teman, atau seperti Pratama Arhan yang di akhir-akhir kepelatihan Sintayong dia sempat dijadikan wing kanan teman-teman. Jadi dia tuh nanti bisa swing gitu teman, bolanya tuh jadi bisa swing ke dalam gitu, masuk ke kotak penalti. Jadi nggak sekedar crossing tapi dia juga punya kesempatan buat shooting ke dalam kotak. Kalau mau bereksperimen kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi di Jamesnya aku taruh di posisi RW, tapi sementara kita kayak gini dulu karena Orat Mangunnya kanan. Nanti Orat Mangunnya bisa gantian sama Romney begini, ujung tombaknya gantian antara Orat Mangun atau oleh Romney teman-teman. Atau kalau mau dicoba si Septian Bagaskara juga bisa. Kira-kira begini teman-teman ya. Pemain kemarin yang dimainin terus aku cadangin, antara lain ada beberapa kayak ini, si Nathan Swaun. Sementara aku cadangin dulu karena kemarin seperti yang kita tahu mainnya kurang ini ya teman-teman, terlalu ball watching dan terlalu lama menguasai bola. Jadi aku istirahatkan dulu sepertinya. Sepertinya ada beberapa lagi yang harus dicadangkan. Kemarin siapa ya teman-teman? Oke, kira-kira line-up-nya begini ya teman-teman. Semoga nanti di video ini dilihat sama staf kepelatihan buat ini ya, buat rekomendasi ini line up-nya teman-teman. Langsung saja kita coba formasi ini dengan pemain 11 pemain ini, kita coba nyari musuhnya. Sebenarnya aku pengennya lawan Bahrain teman-teman. Aku pengennya nyiapin timnas Bahrain kayak kemarin aku nyiapin timnas Australia itu. Cuman karena nggak tahu kenapa si FC Mobile-nya tuh nggak mau jual timnas Bahrain, atau kemungkinannya timnas Bahrain itu terlalu cupu ya teman-teman. Jadi nggak ada klub yang mau nampung tim ini nih, pemain-pemain dari Bahrain. Kalau nggak percaya nih, aku lihat nih, aku udah ada di pasar nih sekarang. Di pasar ini aku coba klik, udah Bahrain ya. Nih lihat nih, Bahrain mana nih? Nih Bahrain ya, Bahrain, simpan, cari nih teman-teman. Jangankan 11 pemain teman-teman, satu pun tidak ada yang dijual teman-teman. Sebegitu cupukah ya teman-teman. Timnas Bahrain tuh satu pun nggak ada dijual teman-teman. Bahkan timnas Indonesia banyak sekali ya. Kemarin timnas Australia banyak sekali, ini timnas Bahrain tidak ada satu pun yang dijual. Jadi kita cari lawan yang lain saja. Karena kemarin ada yang komen pengen Madrid sama Barca, jadi aku karena Madridnya udah, jadi aku lawan Barca saja teman-teman. Karena ini OVR-nya juga tim aku 84, jadi nggak terlalu tinggi, jadi mainnya di event saja. Padahal aku sepertinya lihat, nah ini dia di minggu kedua di event Tour La Liga teman-teman. Ini ada Barca, ada Vallecano sama Real Betis sama Espanyol ya teman-teman. Aku pilih Barca aja. Kita coba tuh, Barcanya OVR 85, aku 84. Kita coba formasi ini teman-teman. Oke, sambil menunggu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu teman-teman biar tidak ketinggalan video terbaru dari Sikupik. Coach Patrick, Anda harus nonton Coach Patrick. Kalau nggak mau nonton dan ngeyel, silakan main sendiri jadi striker teman. Juga suka bingung ya teman-teman. Ini lagi sensitif ini teman-teman, timnas kita lagi di luar ekspektasi ya teman-teman. Atau mungkin ekspektasinya yang terlalu tinggi teman-teman. Let's go, udah mau mulai. Ini dia line up-nya Barca. Ada Lewandowski, Pedri, Yamal, Rapinya. Banyak nama-nama besar teman-teman. Oke, let's go Romney. Kita mulai dari Romney. Ini Eliano ya. Kevin Dix tuh Kevin. Nih coba kalian lihat nanti pola permainannya Verdong di sisi kiri dengan dia agak ke tengah. Nih dia tuh emang harus begini teman-teman. Ini Dean James ya yang aku bilang tadi. Ini Renders, Eliano juga kemarin sampai posisi kiri kayak gini teman-teman, karena dia posisinya attacking midfield ya. Jadi agak mobile kanan kiri. Nah yang jadi holdingnya si Tom Hay teman-teman. Holding midfield ya, atau gelandang bertahan nih. Sikat oleh masuk.
itu kalau oleh jadi ujung tombak ya. Bahkan di bola sulit kayak kemarin tuh yang lawan Australia yang kita dapat gol 1 itu termasuk bola sulit. Tuh oleh Romney juga keren juga dia. Mungkin emang posisinya sebagai goal getter ya atau ujung tombak. Oke, 1-0 teman-teman. Berhubung udah 1-0, aku mencoba menyimak saja ya teman-teman. Nanti aku menganalisa saja, memberikan komentar. Ini aku nggak main ya teman-teman. Ini main sendiri nih, timnya aku nih. Timnas kita main sendiri nih. Itu Kevin Dix tuh langsung mundur kan. Tuh Eliano juga dia bisa agak turun sampai sepertiga lapangan. Tuh Kevin Dix di Oratmangu juga bisa turun. Atau Oratmangu nanti bisa diganti sama si Marceng teman-teman posisinya. Ini terlalu melebar nih tuh. Di kan bagus kan dia bisa sampai sini teman-teman, langsung di pressing saja. Masuk kayak itu. Sebenarnya di sisi kanan ini kalau kita memerlukan pemain cepat yaitu tadi si Dean Jamesnya di roll ke sini ya teman-teman buat gantian sama Oratmangun. Jadi tuh dia kan jadi berhubung Oratmangun ini kakinya kanan, dia jadi syutingnya kanan teman-teman, jadinya aneh kan ya. Harusnya kalau dari sisi kanan tadi syutingnya tuh pakai kiri teman-teman, jadi bisa flashing ke sudut jauh ya teman-teman. Ya cocoknya pakai yang inverted winger tuh. Oke, ini masih lanjut pertandingannya. Udah mau diserang nih kayaknya. Tuh Tom Hey bantuin pertahanan ya. Karena aku posisiin jadi holding ya. Itulah gunanya aku pasang dia jadi holding. Jadi dia bisa bantu pertahanan walaupun posisinya ada di tengah teman-teman. Nah, Lerom nih bawa bola nih. Ini kenapa nggak passing ya? Ini aku masih ngeliatin doang teman-teman. Aku nggak main ini. Sikat oleh Lerom nih masuk. Oleh Lerom itu badannya gede, gembal gitu teman-teman. Jadi di body agak susah teman-teman. Susah jatuh. Ini dia, kita lihat tayangan ulangnya. Dia kanan kirinya juga lumayan seimbang, bagus. Jadi paket komplit lah lumayannya di timnas kita saat ini, dan kita cukup beruntung dan harus bersyukur karena mendapatkan oleh Romney teman-teman. Ini Kevin Dix, dia tetap di posisi ini teman-teman. Nih dia sekali masuk ke tengah, nanti dia balik lagi nih. Itu dia, ada Ijes, itu masih jadi jangkar ya, dia nggak tergantikan, geser-geser ke depan. Tapi kemarin tuh kalau nggak salah dia agak dimajuin tuh teman-teman. Beberapa kali tuh dia ada di tengah tuh, seperti jadi holding begitu ya kemarin tuh si Ijes. Dia Hilgers di kiri. Mungkin nanti di pertandingannya bisa diganti Rizky Ridho atau mungkin Justin Hubner ya teman-teman. Oh ya, tadi aku lupa nyebut Justin Hubner. Mungkin Justin Hubner besok udah bisa main karena udah nggak akumulasi kartu. Kemarin kan nggak bisa main karena akumulasi kartu ya teman-teman. Ini Eliano. Tuh Eliano bagus banget teman-teman di posisi ini teman-teman. Semoga didengar ya. Offset nggak tuh? Sikat oleh, aduh. Ternyata di ini sama Ter Stegen. Ini aku udah nggak main ya teman-teman. Ini aku cuma mengomentari saja. Karena ini videonya sebenarnya aku ingin mencoba ini posisi baru dengan formasi yang sama kayak kemarin 3 back. Oke teman-teman, udah selesai waktu penuh dengan posisi 3 back dengan formasi ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah cocok dengan komposisi pemain kita saat ini atau ada yang kurang, atau kalian pengen coba dengan formasi lain? Nanti tinggal di komen aja. Nanti aku coba aplikasiin di timnas kita ini. Siapa tahu cocok. Atau beberapa pemain yang ingin kalian rolling, kecuali Martin Paes jangan dijadiin striker ya teman-teman. Kalian jangan aneh-aneh. Oke, ini udah selesai. Walaupun liganya amatir, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita menang 3-0. Menang tuh nggak penting, karena yang terpenting adalah kita udah mencoba tadi ya si formasinya yang baru. Semoga Coach Patrick nonton, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa buat di subscribe yang belum subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari Cukupik. Di like juga. Terima kasih. Selamat melanjutkan puasa kalian. Dadah.